Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hidayah dengan NPM 3118121 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PPL 1 atau Micro Teaching. Saya akan membuat video pembelajaran pendidikan agama Islam dengan judul Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga selalu sehat, selalu dalam perlindungan Allah. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker dan jaga jarak ya. Jadi pada pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Kalian kan udah kelas 12 nih, bentar lagi lulus sekolah. Mungkin ada beberapa dari kalian yang lanjut kuliah, yang langsung kerja, dan bahkan ada yang langsung menikah. Nah, jadi sebelum kalian melanjutkan ke hubungan yang lebih serius, sebelum kalian ke jenjang yang lebih serius, alangkah baiknya kita mempelajari tentang apa sih pernikahan itu dan apa aja sih yang perlu kita lakukan untuk ketika kita sudah menjadi pasangan suami istri. Sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, kalian dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa menularkannya ke semua orang ya. Amin. Ayo buat anak-anak yang belum on kameranya, di on kamera dulu. Ibu mau lihat nih siapa aja yang udah mandi, siapa yang belum. Mungkin ada yang masih muka bantal dan pakai daster. Dan gak apa-apa ya, walaupun kita pembelajarannya masih via online, tapi tidak menyurutkan kita untuk terus semangat belajar dan mencari ilmu. Biar gimana pun, kita tetap harus semangat, harus mencari ilmu biar ilmunya itu bermanfaat dan kalian bisa berbagi ilmunya itu dengan orang lain biar berkah ilmunya juga. Amin. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu akan tanya dulu nih sama kalian. Ada yang masih ingat gak sih dengan materi kita sebelumnya, yaitu membahas tentang meraih kasih Allah dengan ihsan. Nah, ihsan itu apa sih? Jadi Ibu mau mengingatkan kembali, ihsan adalah memperbaiki atau berbuat baik. Nah, kepada siapa sih kita harus berbuat baik itu? Yang pertama, kita sudah pasti kita harus berbuat baik kepada Allah, terus kepada makhluk ciptaannya. Nah, salah satu bentuk ihsan kita kepada Allah itu seperti apa sih? Contohnya itu seperti menyembah atau beribadah kepada Allah. Nah, beribadah itu kan gak hanya sholat, gak hanya puasa atau yang lainnya. Nah, pernikahan itu juga termasuk ibadah. Nah, apa sih pernikahan itu? Secara bahasa, pernikahan adalah mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Secara syariatnya, pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Yang sebuah perjanjian yang disebut ijab qabul itu ya. Nah, selanjutnya, apa aja sih yang perlu kita tahu di suatu pernikahan itu? Yang pertama itu ada hak dan kewajiban suami istri. Yang kedua, pernikahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Ketiga, hikmah pernikahan dalam Islam. Dan yang terakhir, ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi apa sih tujuan dari pernikahan itu? Ibu akan sebutkan salah satunya nih. Yang pertama itu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi seperti sabda Rasul yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkihul mar'atu li arba'i limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidati dini taribat yadaik, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal.
karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya. Kalau tidak, kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi nih buat kalian para perempuan, para cewek-cewek yang biasanya tiap malam overthinking karena aduh aku kok belum punya jodoh, aduh kok aku masih jomblo aja ya, temanku udah pada dapet. Gak usah khawatir, jodoh itu udah ada yang ngatur, udah Allah atur sedemikian rupa. Tinggal bagaimana kita berdoa, berusaha. Terus juga jangan suka overthinking yang aduh apa karena aku jelek ya, terus gak ada cowok yang mau sama aku, salah. Bahkan dalam sebuah hadis pun sudah dikatakan bahwasannya perempuan yang dinikahi itu bukan karena kecantikannya aja, tapi karena agamanya, karena hartanya, dan karena kedudukannya. Jadi percuma juga kalau cantik tapi agamanya gak baik. Tapi ibu gak menyalahkan bahwa yang cantik belum tentu berakhlak tuh, enggak ya. Tapi alangkah baiknya kita memenuhi 4 hal dari sebuah hadis tadi itu. Selanjutnya, apa sih hukum dari pernikahan itu? Mungkin beberapa dari kalian ada yang taunya hukum pernikahan itu wajib, ada yang taunya sunnah. Nah, sebenarnya hukum pernikahan itu benar, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan bahkan ada yang haram, tergantung kondisinya masing-masing. Nah, untuk yang wajib itu ketika bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk disegerakan menikah. Nah, untuk yang sunnah itu bagi yang baru mempunyai keinginan untuk menikah, namun karena belum mapan atau masih sekolah, itu masuk sunnah karena masih bisa ditahan, masih bisa untuk berpuasa. Nah, untuk yang mubah itu bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, itu mubah. Nah, untuk makruh itu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, dan haram hukumnya ketika bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Seperti itu. Yang mengandung bahaya bagi wanita itu hukumnya jadi haram, seperti itu. Selanjutnya yaitu mahram atau orang yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada mahram abad dan yang kedua adalah mahram ghairu abad. Nah, mahram abad itu adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Contohnya itu seperti keturunan, sepersusuan, mertua perempuan, atau anak tiri jika ibunya sudah dicampuri. Nah, yang kedua itu ghairu mu'abbad, seperti yang menghimpun 2 perempuan yang statusnya itu bersaudara, contohnya seperti kakak dan adik gitu. Adalah rukun pernikahan. Yang pertama itu ada calon suami, itu udah pasti harus ada calon suami, calon istri itu harus ada lah ya, masa kalau mau nikah nggak ada calon istri, nggak ada calon suami. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada wali, yaitu bapak kandung dari pihak perempuan, penerima wasiat gitulah ya, untuk menyerahkan bahwa putri saya akan saya berikan kepada si laki-laki ini gitu. Nah, terus yang keempat itu ada 2 orang saksi, dan yang keempat dan yang terakhir yang kelima ini ada sigoh atau ijab kabul gitu. Ada yang tahu kan ijab kabul seperti apa? Pokoknya yang biasanya kalian lihat di pernikahan-pernikahan itu. Seperti itu. Kita memasuki kepada hak dan kewajiban suami istri. Apa aja sih yang menjadi hak dan kewajiban seorang suami dan istri? Yaitu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah kewajiban bersama antara suami dan istri. Yang kedua, kewajiban suami terhadap istri. Dan yang ketiga adalah kewajiban istri terhadap suami. Nah, yang pertama dulu nih, kewajiban bersama suami dan istri itu apa sih?
Salah satunya adalah memelihara dan mendidik ke anak sebaik-baiknya. Disekolahin, terus diajarin ngaji, terus disekolahin, diajarin bagaimana caranya berbuat baik sama orang, bagaimana caranya berbuat sopan sama orang lain. Seperti itu. Terus yang kedua, itu kewajiban suami terhadap istri. Contohnya seperti apa? Kan suami itu pemimpin ya. Jadi ketika suami menjadi pemimpin ini dalam keluarga, seorang suami itu harus bisa menjadi pemimpin dalam keluarganya, memelihara dan membimbing keluarganya, baik ke istrinya maupun ke anaknya. Lalu yang ketiga adalah kewajiban istri terhadap suami. Salah satunya adalah seorang istri harus taat kepada perintah suami dan selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. Lalu pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, bahwasannya dalam pencatatan pernikahan sebagaimana termasuk dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukannya oleh pegawai pencatatan nikah yang berada di wilayah masing-masing. Jadi kalau kalian mau pernikahan secara resmi itu kalian harus mendaftarkan ke KUA biar dapat, biasanya itu buku nikah itu udah pasti harus dapat ya, biar sah di mata negara, di mata hukum Indonesia seperti itu. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 bahwasannya sampai sekarang pun PPN atau pegawai pencatat nikah itu satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Seperti jadi kalau mau secara resmi di agama itu harus mendaftarkan diri dulu ke KUA terdekat. Seperti itu biasanya itu harus melampirkan banyak berkas gitu. Selanjutnya adalah hikmah pernikahan dalam Islam. Apa aja sih hikmah dalam pernikahan itu? Ibu sebutkan salah 3-nya ya. Yang pertama adalah terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah SWT. Terus yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Dan yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami dan istri dari perbuatan zina. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir adalah ketentuan pernikahan dalam Islam. Terpenuhinya rukun-rukunnya itu adalah calon pengantin laki-laki yang seperti tadi Ibu udah jelasin. Yang rukun dalam pernikahan itu apa aja, itu ada pengantin laki-laki, ada calon perempuan, ada wali dan 2 orang saksi, dan adanya ijab qabul. Nah, untuk yang laki-laki ataupun perempuan yang cuma pengen-pengen aja untuk nikah tapi nggak ada niat yang benar-benar untuk ibadah kepada Allah, Ibu bacain salah satu hadis. Ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Ya artinya, wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena itu obat pengekang nafsunya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin setelah lulus sekolah ini ada yang langsung menikah, alangkah baiknya kalian pelajari lebih dalam apa sih pernikahan itu, atau apa aja yang perlu saya lakukan sebelum dan sesudah menikah gitu. Dan kalau misalkan udah ada yang ngelamar nih buat perempuan, terima aja nggak apa-apa, karena mungkin itu sudah jodohnya, mungkin karena memang sudah didekatkan gitu. Terus buat untuk meyakinkan dia ini benar-benar jodoh saya atau enggak, itu kalian bisa sholat tahajud atau mungkin sholat istikharah untuk meyakinkan diri bahwa oh dia bisa benar-benar menjadi pemimpin dalam hidup saya nantinya, seperti itu.
Selanjutnya saya akan membacakan sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan menurut Undang-Undang Pernikah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan atau nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh atau diharamkan untuk dinikahi, ada pada surah An-Nisa ayat 23-24, dan wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Selanjutnya, menurut jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Imam Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah itu ada 5. Yang pertama itu ada calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab qabul. Selanjutnya, pernikahan melahirkan kewajiban atas masing-masing pihak, suami dan istri tentunya. Nah, kewajiban tersebut itu meliputi yang pertama, kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Yang kedua, kewajiban suami terhadap istri seperti mahar dan nafkah. Dan yang ketiga adalah kewajiban istri terhadap suami seperti taat kepada suami. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu dan materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat menularkan ilmunya ke orang-orang lain. Selanjutnya untuk UTS nanti kita akan membuat sebuah praktek atau sosiodrama tentang pernikahan. Nanti akan Ibu bagi 2 kelompok ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.